Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Deci Putri Permata NPM 18753018 ingin mencoba menjelaskan paket tracer 10.2.4.4 mengenai troubleshoot multi area OSPF versi 3. Pertama-tama di sini saya mengisi user profil terlebih dahulu. Selanjutnya di sini terdapat instruksi untuk dapat mengerjakan paket tracer tersebut. Sini saya langsung ke part 1, yaitu langkah pertama, periksa konfigurasi router 2 di area 1. Bagian A, karena router 2 tidak membentuk kedekatan dengan router 1, konsol ke router 2 dan periksa konfigurasi alamat IP antarmuka dan konfigurasi OSPF versi 2 multi area. Gunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi. Apakah konfigurasi proses routing OSPF v3 router 2 ada dan benar? Apakah OSPF v3 telah diaktifkan pada antarmuka gigabit Ethernet 0/0 dan loopback 1 dan telah diatur ke area yang benar? Di sini saya langsung masuk ke router 2. Enable, lalu show running config. Di sini proses perutan R2 OSPF v3 router 2 diaktifkan dan antarmuka dikonfigurasikan untuk area 1. Selanjutnya ke bagian B. Jika dikonfigurasi OSPF versi 3 router 2 benar, ada kemungkinan OSPF v3 belum dikonfigurasi pada antarmuka router 1 gigabit Ethernet 0/0. Konsol ke dalam router 1 dan berikan perintah show running config untuk memeriksa antarmuka gigabit Ethernet 0/0 untuk konfigurasi IP versi 6. OSPF 10 area 1. Ini saya masuk ke router 1, local I, enable, dan show running config. Di sini terdapat pertanyaan, apakah konfigurasi proses routing OSPF versi 3 router 1 ada dan benar? Apakah OSPF versi 3 telah diaktifkan pada antarmuka gigabit Ethernet 0/0 dan diatur ke area 1? Sini kita lihat
Ini terdapat interface gigabit Ethernet 0/0 dan diatur ke area 1, dan jawabannya itu adalah iya. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian C. Mungkin saja interval halo dan interval mati telah diubah dari nilai default masing-masing 10 detik dan 40 detik. Ketidakcocokan timer dapat menyebabkan router tidak membentuk kedekatan jika timer interval mati tidak 4 kali. Nilai timer hello interval itu juga dapat menyebabkan router tidak membentuk kedekatan. Periksa nilai timer halo dan interval waktu mati pada router 1 dan 2. Ini kita masuk ke router 1. Lalu show IP versi 6 OSPF interface with 0/0. Itu kita masuk ke router 2, lalu ketikkan show IP versi 6 OSPF interface gigabit 0/0. Nah, di sini terdapat pertanyaan, yaitu apakah ada ketidakcocokan atau konfigurasi yang salah pada interval halo router 1 atau router 2 atau timer mati? Iya. Setelah tadi kita coba untuk show IP versi 6, yaitu router 1 dan router 2, ternyata penghitung antarmuka itu tidak cocok dan salah. Kita masuk ke bagian D. Perbaiki kesalahan konfigurasi interval waktu mati dan interval waktu mati pada router 2. Sini kita masuk ke router 2. Configure terminal, lalu interface gigabit 0/0. IP versi 6 OSPF hello interval 10. Juga IP versi 6 OSPF dit interval 40.
Selanjutnya kita ke step 2. Itu langkah 2. Periksa konfigurasi router di area 2 dimulai dengan ABR2. Karena dilaporkan bahwa router, kita langsung ke bagian A. Karena dilaporkan bahwa router ABR2, router 3 dan router 4 semuanya tidak dapat membentuk agensi OSPF v3, konsol ke router perbatasan ABR2 untuk melihat mengapa ia tidak bisa membentuk agensi dengan router ASBR. Di sini langsung masuk ke ABR2, CLI, enable configure terminal, lalu IP versi 6, router OSPF 10. Router ID 6.6.6.6. Setelah itu kita di bagian B, OSPF v3 membutuhkan keberadaan router ID desimal bertitik 32 bit karena ABR2 tidak memiliki alamat IP versi 4 yang ditetapkan untuk antarmuka apapun. Router ID perlu dikonfigurasi. Nah, jadi kita tadi mengkonfigurasi router ID dengan mengisikan ID 6.6.6.6. Selanjutnya di sini saya masuk ke bagian C. Pada ABR2, pesan syslog yang menunjukkan perubahan kedekatan dari loading ke full dengan NBR 3.3.3.3 berarti bahwa router 3 sekarang berpartisipasi dalam proses area 2 OSPF v3. Pastikan router 4 telah memberikan informasi rute untuk jaringan yang terhubung ke database. Dan di sini terdapat pertanyaan, yaitu melihat output dari perintah show IP versi 6 OSPF database, informasi apa yang akan memberi sinyal kehadiran router 4. Sebelumnya kita masuk dulu ke ABR2. Lalu di sini kita cek show IP versi 6 OSPF database. Jadi router ID 4.4.4 ini menandakan bahwa keberadaan router 4 serta dimasukkannya jaringan 2001 DB8 A8E
slice 64 bagian area 2 dari output. Oke, langsung lanjut ke langkah ketiga. Itu di sini periksa SBR untuk distribusi rute default OSPF v3. Karena SBR adalah langsung ke bagian A, karena SBR adalah router tepi, ia harus memiliki rute default IP versi 6 statis yang dikonfigurasi. Jika demikian, ia dapat mendistribusikan rute itu dengan menggunakan OSPF v3 dan perintah yang berasal dari informasi default. Sini kita masuk ke bagian yang B. Pada SBR, tambahkan perintah asal informasi asal ke proses perutan OSPF v3 seperti di bawah ini. Masuk ke ASBR. CLI enable configure terminal, lalu IP versi 6, router OSPF 10, default information originate, lalu enter. Setelah ini kita ke bagian yang C. Periksa tabel routing IP versi 6 dari ABR1 dan ABR2 untuk melihat apakah rute default ditemukan melalui OSPF v3. Melihat output dari root. Pertanyaannya, melihat output dari root show IP versi 6, apakah rute mengetahui rute default dari OSPF v3? Jika demikian, daftarkan garis atau garis yang menandakan ini. Kita ke jika semua konfigurasi telah terselesaikan, maka completion akan 100% seperti ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.